Detasemen Khusus atau Densus 88 menangkap seorang terduga terorisme, Zulkarnain alias Aris Sumarsono di Lampung Timur, Lampung. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan pada hari Kamis malam di kediamannya di Gang Kolibri, Purwolinggo, Lampung Timur, Lampung. Petugas langsung menggeledah rumah pelaku sebagai pemeriksaan awal. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Polisi menangkap buron terorisme Zulkarnain yang merupakan Panglima Perang Al-Jamaah Al-Islamiyah. Zulkarnain alias Arif Sumarso alias Daud selama ini masuk dalam daftar buron Polri. Zulkarnain diidentifikasi memimpin unit elit aksi bom bunuh diri di Hotel Marriott Jakarta tahun 2003. Serta membantu menyiapkan bom Bali tahun 2002. Bersama Abu Rusdan dan Joko Pitono, Zulkarnain masuk dalam daftar terorisme oleh Amerika Serikat. Aset ketiganya juga dibukukan oleh Departemen Keuangan Amerika. Amerika memiliki bukti kuat ketiganya sebagai pejabat kunci JI dan mendukung terorisme. Sebagai komandan militer, Zulkarnain berwenang melancarkan serangan teroris dan bertanggung jawab atas operasi intelijen dan latihan militer. Ia merupakan anggota JI pertama yang pergi ke Afghanistan dan mengikuti latihan selama 1 dekade bersama dengan anggota lainnya. Informasi terkini mengenai penangkapan DPU yang hampir 20 tahun ini sudah bergabung bersama kami. Ada Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabitumas Polda Lampung. Selamat sore Pak Zahwani Pandra Arsyad. Iya, selamat sore Mas Andromeda dan selamat sore Mbak Fira serta seluruh pemirsa TV One. Pak Zahwani, kami ingin tahu sebenarnya informasi yang diterima oleh Polda Lampung mengenai buron yang hampir 20 tahun. Apakah memang sudah lama beredar di Lampung atau sempat berpencar dan dilacak oleh pihak kepolisian serta Densus 88, Pak Zahwani? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang ini adalah keberhasilan dari tim Densus 88 anti teror Mabes Polri, yang mana juga kegiatan ini sepenuhnya adalah dari kegiatan dari tim Densus, dan kami sifatnya di sini adalah memonitor dimanapun kegiatan-kegiatan berada terhadap tersangka yang baru saja tadi disampaikan. Dan memang kami sifatnya hanya membackup dalam kegiatan itu. Pengertiannya di sini full adalah dari Densus 88. Karena kita ketahui bersama kemarin ini kan juga sempat ada yang menjadi viral ya mengenai sekian ribu kotak amal yang tentunya salah satunya berada di wilayah tempat di Provinsi Lampung kan seperti itu. Jadi kami segala informasi yang didapat tentunya kami melakukan penyelidikan dan juga kami selalu nantiasa bersinergi dengan forum koordinasi pimpinan daerah terkait dan juga stakeholder yang berkaitan dengan permasalahan ini. Begitu Mas. Iya, untuk kotak amal sendiri awal mula bisa terkuaknya seperti apa, Pak? Iya. Jadi kembali lagi kami sampaikan Mbak Sira, jadi kemarin kan sudah dirilis melalui Divhumas Mabes Polri bahwa ada sekian belas ribu kotak amal yang tersebar ya, termasuk juga di wilayah kami. Ya tentunya dari kotak amal itu kami senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung melalui Kesbangpol dan juga penyelidikan yang kami lakukan. Ya memang bahkan dari kegiatan-kegiatan ini kan kami data-data yang ada ini kami dalami, bahkan kami pun juga melalui peran-peran tadi fungsi preemptif tadi, yaitu fungsi-fungsi dari intelijen termasuk Babin Kamtibmas itu memberikan pemandangan atau memberikan suatu himbauan juga kepada masyarakat agar mereka juga tidak salah langkah ya, apalagi kita kan sekarang sudah ada pola satu desa satu Babin Kamtibmas. Ya artinya Pak Zahwani, kotak amal kan bertujuan untuk orang beramal, jangan sampai nanti kegiatan beramal itu jadi disalahgunakan oleh penanggung jawab atau
yang mengumpulkan kotak amal. Begitu Mas Andro. Pak Zahwani menjelaskan jangan disalahgunakan. Kami ingin tahu Pak dijelaskan secara spesifik apa kaitan antara Zulkarnain, seorang buron teroris dengan kotak amal Pak. Ya, jadi begini, ini kan ada informasi kemarin itu mengenai kotak amal yang tersebar gitu kan. Tersebar, kemudian juga ada penelitian, ada penyelidikan dan juga ada bukti-bukti yang berkait dengan bahwa kotak amal itu sempat digunakan sebagai dana mendukung salah satu kegiatan aksi-aksi terorisme yang ada di sini. Nah, inilah bagaimana kita menguatkan semua lapisan masyarakat agar tidak terpapar paham-paham radikalisme. Makanya kita di sini ada yang namanya kegiatan namanya kontra radikal, kemudian juga bagaimana peranan dari FKPT yaitu dari BNPT sendiri, kemudian juga tim kami yaitu dari Babin Kamtipmas yang memberikan pemahaman-pemahaman hal tertentu ya kaitan dengan kotak amal tadi, seperti itu yang kami sampaikan. Bahkan kami juga dengan pengurus masjid ya, melalui di sini kami sudah mengidentifikasi beberapa kotak-kotak amal yang ada. Ya kita lakukan penyelidikan informasi yang ada yang kita terima dari Mabes Polri. Tentunya kita wajib melakukan penyelidikan, pengumpulan bank keterangan sehingga masyarakat akan jelas nantinya. Itu Mas. Artinya ada orang-orang yang terlebih dahulu diperiksa berkaitan dengan kotak amal ini Pak? Ya, itu sudah menjadi pemeriksaan yang dilakukan dari tim Densus ya. Jadi kami semua ini datanya memang dari Densus 88 Mbak Sira, dan kita membantu untuk melakukan di lapangan dan juga kita ya nanti itu bahan penyelidikan, dan ini masih berlangsung Mbak dengan beberapa kegiatan-kegiatan kami yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi dari Direktur Intelkam, kemudian juga dari Direktorat Binmas melalui fungsi Babin Kamtipmas ya senantiasa dapat mendata dari kotak-kotak amal yang ada bersama unsur-unsur yang berkaitan dengan itu juga, termasuk dari kes Bangpol dan sebagainya. Itu Pak. Pak Zahwani, kami juga ingin tahu Pak, pemantauan dari aktivitas Zulkarnain selama ini bagaimana Pak? Ya, sampai sejauh ini artinya ya kita pemantauan ya memang beberapa waktu yang lalu kan sempat ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim Densus ya di wilayah hukum kami. Ya artinya tetap sel-sel itu yang harus kita upayakan jangan sampai nanti muncul bukan dalam arti kata, ya itulah pemahaman, ya itu tadi yang kita katakan seseorang menjadi radikal itu kan terpaparnya awal mulanya kan dari intoleransi suku, agama, ras dan antar golongan. Nah seperti itulah ya pemahaman-pemahaman itu supaya mereka juga dari mulai Dinas Pendidikan, kemudian juga Babin Kamtipmas melalui peran-peran para pemuka agama, tokoh agama, termasuk juga tokoh masyarakat yang kita anggap bisa memberikan suatu arahan kepada masyarakat jangan sampai salah sasaran, yaitu yang upaya yang kita lakukan, Mas Andre. Iya, Pak Zahwani, artinya selama berapa lama Zulkarnain ini tinggal di Lampung dan bekerja sebagai apa? Ya, ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah hasil pengungkapan dari Densus, jadi saya tidak bisa menjelaskan di sini karena semua itu berkaitan dengan pengungkapan kasus terorisme harus melalui dari Densus 88 atau dari Mabes Polri, karena kami hanya membenarkan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan tim Densus di wilayah hukum Polda Lampung dan jajaran. Begitu Mas, Mbak Sira dan Mas Andra. Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Arsyad. Kita nanti akan membahas lebih dalam, pemirsa, mengenai buron teroris yang hampir 20 tahun ini bersama dengan penyidik Bom Bali 1, Pak Benny Mamoto yang sudah hadir di studio, sudah ada di sebelah kanan saya, yang paham betul mengenai rekam jejak dan juga riwayat dari Zulkarnain ini. Sesaat lagi, hanya di Kabar Petang.